Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Budaya Minang di Bengkulu. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Marwandi Raju Intan dan juga Bang Yuasman Jamba. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang lagi hangat-hangatnya tadi. Dari budaya matrilineal atau garis keturunan ibu ini di seluruh bagian di Sumatera Barat kah atau seperti apa? Untuk sistem matrilineal yang dianut adat Minangkabau itu yang bisa melaksanakan hanya hukum Islam dan hukum adat Minangkabau. Karena matrilineal ini adalah suatu bentuk memuliakan seorang perempuan. Jadi untuk dari keturunan secara adat di Minangkabau yang dalam hal ini dari kesukuan yang ada di Indonesia, itu hanya di adat Minangkabau. Jadi kesukuan itu turun-temurun dari pihak perempuan. Kalau ibunya bersuku Tanjung, Caniago, atau Melayu atau Jamba, maka anaknya semua itu bersuku Jamba. Anak-anaknya bersuku Jamba. Kemudian nanti kalau dia menerima gelar, itu gelar dari paman dari pihak ibunya. Itu namanya sako. Kemudian ada juga gelar yang diberikan keistimewaan dari pihak bapak. Itu ada juga. Namun matrilineal ini bukan artinya bertentangan dengan agama Islam. Menjaga sosial di tingkat masyarakat bahwa keakraban itu memang lebih kental kepada pihak ibu. Bagaimana dengan bapaknya? Keluarga pihak bapak itu bukan tidak memiliki arti tersendiri, tidak memiliki keistimewaan. Pihak keluarga bapak itu namanya bagi anak-anaknya itu bako. Nah, bako itu adalah keluarga besar dari bapaknya. Nah, itu bako. Nah, peran serta bako terhadap keturunan anak-anak dari pihak saudara laki-lakinya itu banyak kewajibannya. Dari mulai lahir sampai dia dewasa, kemudian sampai dia berumah tangga, sampai bahkan meninggal. Punya tugas dan tanggung jawabnya ya? Punya tugas dan tanggung jawab, sehingga tidak terputus silaturahmi. Artinya kekentalan Sumatera Barat itu kedua belah pihak sebetulnya. Tapi keturunan adat, suku, dan segala macam itu dari ibunya. Oke, jadi dia lebih ke ibu dalam artian kedekatan dan memuliakan tadi. Memuliakan perempuan. Tujuan memuliakan perempuan. Kalau di suku Bang Yuasman sendiri ini kan tadi kita jelaskan bahwa tadi secara umum kalau dari Sumatera Barat itu Minang gitu. Tapi ada bagian daripada suku Minang ini yang terpecah. Bukan terpecah istilahnya ya. Berbagai macam suku di dalamnya. Kalau ya mungkin bisa kami jelaskan sedikit seperti saya sendiri kan suku Jamba. Mungkin bagi kami sendiri, bagi yang bersuku Jamba ada suatu keistimewaan. Apa itu? Bagi yang bersuku Jamba, kami tidak boleh antar suku boleh nikah. Itu mungkin ada suatu pantangan atau larangan atau sumpah leluhur gitu yang dulu gitu. Sama Jamba nggak boleh nikah? Nggak boleh, itu memang seperti ini nih. Siregar. Siregar sama Siregar nggak boleh nikah nih Pak. Tapi itulah dianggap ya, bersaudara. Kan? Bersaudara dianggapnya. Dianggap suatu keistimewaan lah. Itu enggak tahu gimana sejarahnya. Mungkin ada leluhur-leluhur kita yang terdahulu kan. Ada perjanjiannya. Ada perjanjian-perjanjian. Jadi dianggap suatu keistimewaan. Kalau bagi kami yang bersuku Jamba, kami memegang bahasa Rajo bilang. Mungkin dalam kaum kami suku Jamba atau sesuai yang dikatakan Bapak Marwandi tadi yang bahasa Pengulu, ada datu. Silsilah apa itu kepengurusan itu ada penungke. Mungkin dianggap sebagai wakil datu atau sekretaris kalau bahasa kerennya itu kan. Atau manti. Orang
yang mengerti dengan agama mungkin kan, ada dubalang untuk ibaratnya kalau imam ada imam masjidnya. Nanti kan ada mayoritas yang di orang Minang terutama di tempat kami kan merantau semua. Ada yang tidak merantau, itulah siapa yang tinggal di kampung, itulah yang diberi amanah untuk menjalankan segala urusan daerah. Kekeluargaan lah, Iya, yang masalah kaum itu sendiri. Iya. Mungkin itu aja. Berarti sebenarnya ada perbedaan juga yang cukup signifikan antara satu suku dengan suku lain di Minang ini sendiri sebenarnya. Pada dasarnya sama, kan, tetapi tentu ada kesepakatan-kesepakatan. Semua suku tuh mengacu kepada adat Minangkabau. Secara umum gitu ya. Secara umum. Namun yang membedakan namanya istiadat. Satu daerah ada tata cara yang berbeda-beda sesuai dengan peradaban atau kebiasaan wilayah itu sendiri. Oke. Tapi adat esensialnya itu tetap sama. Oke. Prinsip dasarnya tetap Prinsip sama. dasarnya ya? tetap sama. Iya. Begitu. Kalau seperti di Jambak tadi tidak boleh menikah sesama Jambak, ini berlaku di Dimanapun semua. wilayahnya Jambak ini, dimanapun dia berada, dimanapun dia membangun penghulu atau datuk dia, Iya. itu nggak boleh nikah Boleh. sesama Jambak. Itulah dianggap suatu keistimewaan tadi kan. Jadi istimewanya Bagi suku Jambak itu ada, kalau ada suatu kepercayaan. Kalau bagi suku Jambak nikah, baik pun itu dia suku Tanjung akan turun hujan. Tapi fakta itu memang itu terjadi. Iya. Memang kebiasaan itu memang turun hujan. Iya, itu nilai-nilai luhur Ya, yang itu nilai-nilai. Lah Tapi suatu kalau anekdot kami, kenapa Jambak sama Jambak tidak boleh nikah? Nah, ini garah-garah di lapau kan. Waktu nenek mamak dulu membuat kesepakatan, kebetulan penghulu beliau tidak datang. Di Jambak ini perempuannya cantik-cantik. Jadi kalau nikah sama dia, ya suku yang lain nggak dapat gitu. Itu bercanda saja. penghulunya lupa datang pada saat itu. Jadi sepakatilah Jambak sama Jambak nggak boleh nikah karena yang cantik-cantik ke dia aja nggak boleh Biar keluar. nikah sama yang lain gitu. Dan itu berlakunya cuma di suku Jambak kalau yang Suku kalau Jambak. tidak Ada boleh juga menikah sesama suku. ada juga suku yang lain sesuai ikrar. Iya, iya. Tapi ada suku misalnya di Tanjung itu sebetulnya tidak boleh. Tapi karena wilayahnya sudah jauh, dia nanti sudah membentuk suatu penghulu pulau walaupun Tanjung sama. Nah ini boleh, ada yang membolehkan daerah sendiri membolehkan. Jadi begitu. Oke, kalau di Bengkulu secara kesukuannya kan banyak nih kan? Iya, betul. Bagian daripada kesukuan di Minang nih yang ada di Bengkulu. Yang banyaknya apa secara mayoritas di Bengkulu nih? Mayoritas kalau memang dari kita lihat kemarin Piliang tuh banyak, Caniago banyak, Tanjung banyak. Dan semuanya punya induk strukturnya masing-masing. Ada beberapa organisasi kesukuan. Nah itu tadi kan. Iya, iya, iya. Jadi fungsi karena tatanan pemerintahan di Kompleks sekali ini. Iya. Tidak ada suatu benturan antara suku dengan keorganisasian tempat tadi Minang tadi. Iya, iya, iya. Ini dari Sumatera Barat, ini dari pesisir selatan, ini dari Padang Kota. Dan semuanya lengkap gitu ya, Pak? Semua lengkap. Di Bengkulu ini, Nah, termasuk di Bengkulu ini semuanya Artinya lengkap. keorganisasian suku-suku tadi tidak berbenturan atau tidak saling bertentangan. Oke. Bahkan saling mengisi. Suku itu keakrabannya berbeda. Tapi semangat yang dibangun di dalam kesukuan itu dengan saking merasa dekatnya, tentu mengedepankan raso jo pareso, perilaku yang baik sesuai dengan tatanan adat dan syariat Islam. Nah, perilaku yang baik tentu menjaga hubungan silaturahim. Oke. Bagaimana mencintai daerah, sehingga apa? Dia masuk juga ke organisasi daerah. Oke. Dari yang organisasi suku tadi, anggotanya sama, tempatnya berbeda, tapi tujuannya sama. Oke, karena secara orientasi adalah berbuat baik dan juga Berbuat membaur baik di dan masyarakat membaur, dan betul. memberikan keberpengaruhan yang baik gitu. itu kan itu kan salah satu sifat orang Minang. Dimanapun dia berada, dia akan mampu untuk bergaul, untuk beradaptasi di lingkungannya masing. Dan memberikan dampak yang baik. Ya betul-betul. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan masuk nanti di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.